Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan seminar perekonomian Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Hermawan dari kelas 6B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dan juga tamu undangan ya, yang kali hadir dalam seminar perekonomian Indonesia ini. Nah, di sini saya akan menjadi moderator ya untuk tim penyaji yang pertama dengan tema transformasi perekonomian Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan tata tertib ya dan teknis dari penyampaian seminar perekonomian Indonesia pada hari ini. Untuk tata tertibnya, seluruh peserta diharapkan menyimak dengan seksama pemaparan dari tim penyaji. Yang kedua, peserta menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon ketika tim penyaji sedang memaparkan materi. Yang ketiga, peserta dapat memberikan pertanyaan dan pada sesi diskusi dengan menggunakan fitur raise hand dan langsung menyalakan mikrofonnya dan dapat dilanjutkan dengan mengetik pertanyaan tersebut di kolom komentar, kolom chat maksud saya. Nah, untuk nanti bagi penanya silakan menyebutkan nama dan asal kelompok atau universitasnya. Nah, untuk teknisnya sendiri, bagi tim penyaji nanti akan diberikan waktu selama 30 menit untuk memaparkan materinya dan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Seperti itu ya. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadiran tim penyaji, apakah sudah hadir semua, sudah lengkap. Ada Fahrani, Fahira Farabi, Hai Sinta, Ilham Syahidul, dan Gracia Natali. Apa sudah hadir semuanya? Sudah. Nah, sudah? Ya, baik. Jika sudah semuanya, saya serahkan kepada tim penyaji, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik semuanya, artikel kami berjudul Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya Irfan. Sebelumnya yang share screen itu Gilang apa ingin diserahkan ke saya? Baik. Perekonomian telah mengalami industrialisasi sebagai bagian dari transformasi struktural. Dalam periode jangka panjang, ditandai dengan naikkan pendapatan kapita, memberi perubahan ekonomi dan sosial. Salah satu perubahannya adalah transformasi komposisi
domestik bruto atau disingkat PDB, dan juga pangsa sektor non-pertanian dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam periode tersebut, struktur perekonomian akan berubah dari perekonomian berbasis tradisional dan sektor pertanian sebagai sektor utama, beralih menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri dan sektor jasa. Selanjutnya, untuk melihat seberapa jauh proses transformasi struktural di Indonesia, maka dapat dilihat melalui analisis pertumbuhan lapangan usaha sektor pertanian, pertumbuhan lapangan usaha sektor industri, pertumbuhan lapangan usaha sektor jasa, kecenderungan penyerapan tenaga kerja, beberapa sektor, dan sumbangan setiap sektor pada GDP. Baik, mungkin izin melanjutkan paparan dari rekan saya, Gracia, yang selanjutnya yaitu perkembangan teori transformasi perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada teori Arthur Lewis. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa suatu perekonomian suatu negara di negara berkembang pada awalnya, mohon maaf sebelumnya, teori yang pertama yaitu teori Arthur Lewis. Nah, teori Arthur Lewis ini mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan yang didominasi oleh sektor industri sebagai sektor utama. Nah, di pedesaan pertumbuhan penduduk itu terjadi tinggi gitu ya, meningkat, sehingga terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Nah, akibat dari kelebihan tenaga kerja di sektor pedesaan ini mengakibatkan tingkat upah masyarakat di pedesaan itu menjadi sangat rendah. Nah, namun sebaliknya di perkotaan sektor industri itu mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga hal ini mengakibatkan sejumlah besar tenaga kerja dari sektor pedesaan dialihkan ke sektor sektor perkotaan, sehingga terjadi proses migrasi dan urbanisasi. Lanjut. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori Scenery-Sircwin. Nah, pada teori ini berfokus pada perubahan struktur dalam tahapan perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama. Nah, teori Scenery ini dikenal dengan teori pattern of development yang menitik beratkan pada perubahan sektor ekonomi di suatu negara yang mengalami proses transformasi dari sektor pertanian, dari sektor primer pertanian itu ya tradisional menuju sektor sekunder yaitu sektor industri. Nah, pada dasarnya teori Scenery-Sircwin ini sama dengan teori Arthur Lewis. Nah, hasil penelitian empiris Scenery-Sircwin ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian suatu negara itu awalnya didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Namun mengalami perkembangan yaitu bertransformasi bergeser menuju sektor non-primer terutama industri. Nah, hal ini juga dapat terlihat dari perubahan sektor perkotaan dan sektor industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari desa menuju perkotaan, serta semakin kecilnya laju pertumbuhan penduduk atau family stage. Nah, kemudian lanjut. Nah, berlanjut kepada teori yang ketiga yaitu teori Karl Fischer. Nah, teori ini mengemukakan bahwa transformasi struktural ekonomi suatu negara itu merupakan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier.
Nah, dalam teori ini terdapat 3 tahapan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari perekonomian praindustri, kemudian perekonomian industri, dan perekonomian post-industri. Nah, boleh lanjut. Nah, kemudian teori yang terakhir yaitu teori Kuznets. Nah, dalam pemikirannya, teori Kuznets ini mengemukakan atau berfokus pada ciri utama transformasi struktural, yaitu pergeseran sumber daya dari pertanian menuju industri. Nah, perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan yang lebih lamban dari perkembangan produksi nasional dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Nah, dari keempat teori ini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa keempat teori ini dapat kita simpulkan bahwa dari keempat teori ini transformasi struktural itu merupakan proses perubahan struktur ekonomi dari primer ke sektor ekonomi sekunder, kemudian ke sektor ekonomi tersier. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertama untuk melihat seberapa jauh proses transformasi struktural di Indonesia bisa dengan melihat menganalisis pertumbuhan lapangan usaha sektor pertanian. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian di Indonesia sangat beragam. Pada tahun 1991 sampai 92, pertumbuhan sektor pertanian mengalami peningkatan. Khususnya pada tahun 92 terjadi peningkatan yang sangat pesat, yaitu sebesar 6,89%. Hal tersebut berkaitan dengan era kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1968 yang merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pada era kepemimpinan Soeharto atau bisa disebut masa Orde Baru, pemerintah sedang berusaha untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga semaksimal mungkin. Pada tahun 1969, Indonesia mulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun, dengan tujuan yaitu dalam bidang pertanian dijadikan sebagai pusat pembangunan nasional dengan sasaran utamanya swasembada pangan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa proses pembangunan dimulai dengan situasi di mana sebagian penduduk dan ekonomi akan di sektor pertanian, dan hal ini mencirikan ekonomi pada tahap awal pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan data yang disajikan, sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998, yaitu mencapai minus 1,33% disebabkan adanya krisis ekonomi. Namun, pada tahun 98, sumbangan PDB Indonesia pada sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 97 hanya sebesar 16%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2008 saat kembali terjadi krisis ekonomi, namun pertumbuhan sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 4,82% dibandingkan dengan tahun 2007 hanya mengalami peningkatan 3,47%. Hal tersebut menunjukkan kalau kinerja sektor pertanian cukup besar pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Kondisi yang memberi keuntungan pada sektor pertanian tahun 2020 didukung karena adanya krisis pangan di pasar global, di mana krisis pangan tahun 2008 tumpang tindih dengan krisis keuangan dunia yang lebih besar, sehingga hal tersebut hanya memperumit dan memperbesar situasi. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ketahanan pangan cukup baik. Pada kondisi saat itu menguntungkan untuk Indonesia karena volume ekspor pertanian Indonesia khususnya beras meningkat karena kenaikan permintaan di beberapa negara seperti di Haiti dan Filipina, dan volume impornya semakin menurun akibatkan
adanya larangan impor beras sejak tanggal 20 Januari tahun 2004. Nah, pada 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga membuat perekonomian terganggu dan banyak sektor mengalami penurunan drastis. Penurunan juga terjadi pada sektor pertanian. Nah, walaupun begitu, di sektor pertanian masih berada di tahap aman karena penurunannya tidak mencapai minus, masih menjadi sektor yang mampu bertahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang cukup baik saat pandemi COVID-19 melanda. Daya tahan yang cukup baik pada pertanian saat pandemi COVID melanda ini disebabkan karena adanya peningkatan luas panen dan produksi dari komoditas pertanian padi, jagung, ubi kayu, serta adanya cuaca yang mendukung sehingga terjadi peningkatan permintaan pada komoditi buah dan sayuran COVID terus. Serta terjadi kenaikan harga pada komoditas kelapa sawit sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang masih mampu bertahan selama pandemi COVID-19 melanda. Next, mungkin dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, selanjutnya ada analisis sektor industri. Nah, boleh slide selanjutnya. Di sini disajikan data atau grafik yang telah dapat dari World Bank-nya yang setelah kami olah juga. Nah, pada tahun 1994 ini merupakan terjadi peningkatan yang sangat pesat gitu di sektor industri sebesar 12,36%. Hal ini terjadi karena pada saat itu pemerintahan Orde Baru ingin meningkatkan tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan dorongan sektor ekspor, yaitu dengan pembebasan bea cukai impor dan pengurangan devaluasi, serta sudah mulai diizinkannya pendirian bank swasta dan bank asing di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini berdampak baik pada ekspor produk-produk manufaktur di Indonesia. Nah, setelah pada tahun 1994 ini mengalami kenaikan gitu yang sangat pesat, ini paling tinggi gitu dari 1991 sampai pada tahun 1998 terjadi penurunan. Nah, penurunan yang sangat drastis karena terjadinya krisis finansial yang terjadi di Asia pada akhir 1990-an. Serta terjadinya juga politik nepotisme yang terjadi pada Orde Baru yang menyebabkan kebijakan politik ekonomi hanya membuat sekelompok elit pendukung presiden saat itu ya meraih keuntungan yang untuk pribadi saja gitu. Sehingga pada krisis finansial Asia tersebut belum difikirkan gitu cara untuk menghindari agar Indonesia tidak terkena dampak yang cukup besar. Hasil pada 1998 terjadi penurunan hingga angka minus 11,43%. Nah, selanjutnya pada tahun 2024 Indonesia kembali mengalami kenaikan setelah terseok-seok pada tahun, masih di slide selanjutnya, pada tahun 1998 hingga tahun 2023 ya. Pada tahun 2004 Indonesia mengalami kenaikan mencapai angka 6,38%. Hal ini terjadi dikarenakan politik dan ekonomi Indonesia saat itu telah sangat terbuka untuk disanggah oleh institusi-institusi yang menjamin persaingan bebas. Nah, pada saat itu juga Menteri Perindustrian menyampaikan rancangan penguatan sistem inovasi dalam perspektif kebijakan industri nasional dengan tetap memprioritaskan industri padat karya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sehingga pada saat pada tahun 2004 sektor industri ini kembali mengalami kenaikan. Hingga pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID, sektor industri ini mengalami penurunan, tidak seperti tadi sektor pertanian yang memiliki daya tahan yang kuat gitu terhadap pandemi COVID.
untuk sektor industri ini tidak memiliki daya tahan yang kuat terhadap pandemi COVID. Hal ini terjadi karena kebijakan pembatasan kegiatan konvensional. Meskipun begitu, pada survei yang dilakukan oleh Mondelez pada 6-20 Oktober, survei ini menunjukkan bahwa 60% masyarakat Indonesia mengkonsumsi banyak makanan ringan selama pandemi. Oleh karena itu, gabungan perusahaan makanan dan minuman seluruh Indonesia atau disingkat GAPMI memperkirakan industri makanan dan minuman akan tumbuh sebesar 7% pada akhir 2021. Tapi untuk data 2021 kami kemarin belum menemukan, dan untuk saat ini pun dari kami belum menemukan kembali. Mungkin nanti bisa dicek saat ini. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis sektor jasa. Di next. Nah, sektor jasa merupakan lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan sektor sekunder, manufacturing, dan sektor primer, yaitu pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Nah, sektor jasa ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian secara keseluruhan, termasuk dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Nah, berdasarkan data yang telah kami olah, bahwa setiap tahunnya sektor jasa ini cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun. Nah, namun fenomena krisis moneter pada tahun 1998 itu sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor jasa, sehingga sektor ini mengalami penurunan yang tinggi hingga mencapai minus 16,462%. Begitupun sumbangan PDB Indonesia pada sektor jasa pada tahun 1998 itu mengalami penurunan sebesar 36,687% dari tahun sebelumnya, yaitu 1997 sebesar 39,579%. Nah, perubahan struktural perekonomian dari sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, menuju sektor sekunder, khususnya industri, berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor jasa, sehingga sektor jasa mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2008, kembali terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan sektor jasa mengalami penurunan sebesar 8,659%. Dari tahun sebelumnya, yaitu 2007, sebesar 8,999%. Nah, kemudian pada tahun 2020, perekonomian kembali mengalami kelesuan, termasuk sektor jasa. Karena adanya pandemi COVID-19, sektor jasa mengalami penurunan hingga minus 1,432%. Nah, namun walaupun sektor jasa ini mengalami penurunan, nah, selama pandemi COVID-19 ini, kebutuhan akan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang sangat tinggi itu mengakibatkan peningkatan pada lapangan usaha sektor jasa, terutama jasa kesehatan. Nah, sehingga dari catatan PDB menurut lapangan usaha Badan Pusat Statistika, pada tahun 2020 sektor jasa itu dinyatakan atau tercatat terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan selama pandemi COVID-19 karena tingginya kebutuhan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang tinggi. Nah, sehingga selama pandemi COVID-19 ini di Indonesia ini sektor jasa salah satunya jasa kesehatan merupakan sektor yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis penyerapan tenaga kerja setiap sektor. Next slide. Berdasarkan data tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor didominasi oleh sektor pertanian,
dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2003. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tertinggi yaitu tahun 1991 yaitu sebesar 55,51%. Pada saat itu, sektor pertanian menjadi sektor tumpuan yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, khususnya tenaga kerja di daerah pedesaan. Data pada Agustus tahun 2020, jumlah angkatan kerja sebesar 137,91 juta jiwa, dan sektor pertanian mampu menjadi sektor yang menyerap angkatan kerja paling besar, yaitu mencapai 29%. Diikuti sektor perdagangan dan manufaktur, yaitu masing-masing sebesar 18,63% dan 14%. Namun jika melihat data yang disajikan, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan, sedangkan sektor jasa dan industri terus mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja. Transformasi tenaga kerja pada sektor pertanian ke sektor non-pertanian merupakan salah satu bentuk interaksi antara faktor pendorong dari internal sektor pertanian dan faktor penarik dari eksternal sektor pertanian. Penyebab penurunnya minat tenaga kerja di sektor pertanian adalah kesan pekerja di sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan pendapatan yang memadai. Terdapat pula alasan lain yang mendukung penurunan pada minat kerja di sektor pertanian, yaitu mengenai cara pandang dan way of life tenaga kerja pada saat ini sudah mengalami perubahan di era perkembangan masyarakat postmodern. Nah, berdasarkan data yang disajikan, menunjukkan bahwa saat ini perubahan tenaga kerja beralih kepada sektor industri dan sektor jasa. Selain itu, tenaga kerja di pertanian tradisional beroperasi pada tingkat produktivitas yang jauh lebih rendah daripada di sektor lain, sehingga sektor pertanian mulai ditinggalkan. Di era disrupsi ekonomi ini, penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor berbasis tradisional semakin tergeser menuju arah sektor industrialisasi. Selain itu, dengan mempertimbangkan leisure dengan tingkat upah yang diterima, pada akhirnya pekerja di sektor pertanian memilih untuk berpindah pada sektor lain yang lebih menjanjikan. Dengan adanya permintaan yang lebih besar untuk tenaga kerja di sektor produktivitas tinggi, kemudahan migrasi tenaga kerja dari sektor produktivitas rendah meningkat, dan sebagai akibatnya laju transformasi struktural menjadi lebih cepat. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, boleh ke slide. Boleh slide selanjutnya. Bilang oke. Selanjutnya ada sumbangan setiap sektor pada gross domestic bruto di Indonesia atau GDP ya. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, mulai dari tahun 1991 sampai tahun 2020, bahwa sumbangan terbesar itu ada pada sektor jasa. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Fisher ya, karena transformasi ekonomi ditekankan dari segi adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi yang bersifat permanen dari sektor pertanian ke sektor industri dan pada akhirnya menuju sektor jasa. Tapi, jika dilihat pada grafik, sektor industri tetap berada di atas sektor pertanian, meskipun sektor industri relatif selalu menurun sejak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun pada tahun 2010 mengalami kenaikan, tetapi selanjutnya tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan gitu pada sektor industri untuk sumbangsi sektor terhadap GDP. Nah,
Berbeda dengan pertanian yang mengalami pertumbuhan yang memberi sumbangan terhadap GDP yang relatif stabil meskipun tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu, cukup melewati industri atau jasa. Tuh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fisher mengenai transformasi ekonomi yang pada akhirnya berujung pada sektor jasa, artinya transformasi ekonomi yang terjadi gitu di Indonesia berarti sudah terjadi karena dari sumbangsi terhadap GDP pun sektor jasa dan industri berada di atas sektor pertanian. Nah, untuk tiap sektornya itu ya sumbangsi terbesar dari tiap sektor itu misalnya dari sektor pertanian itu ada sektor produksi perikanan budidaya dan produksi tangkap itu sebesar 9,6% di tahun 2020 serta pada sektor industri ada sektor akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 21,58% dan yang terbesar pada sektor jasa yaitu pada sektor jasa transportasi umum dan pergudangan. Dapat dilihat dari meningkatnya sektor kalau di transportasi umum itu ada pembaruan di sektor seperti Gojek dan Shopee Food, terus Grab itu mengalami peningkatan itu. Dari situ sektor jasa meningkat menyumbangkan persenan terhadap GDP-nya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Gracia. Nah, berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah terjadi transformasi struktural dari sektor primer menjadi sektor sekunder dan tersier. Hal ini juga didukung dengan data proporsi sumbangan setiap sektor terhadap GDP, di mana sektor pertanian sebagai penyumbang terkecil terhadap GDP dibandingkan dengan sektor industri dan sektor jasa. Selain itu juga dapat dilihat juga pada data penyerapan tenaga kerja bahwa tenaga kerja juga sektor pertanian terus mengalami penurunan sedangkan sektor jasa dan sektor industri mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada tim penyaji. Kita kasih aplaus dulu ya, tepuk tangan kepada tim penyaji. Luar biasa sudah menyampaikan materinya. Tapi kita akan melanjutkan ke sesi diskusi ya. Namun saya rasa ini semangat pesertanya mulai menurun gitu ya. Karena mungkin ada yang sedang menjalani ibadah puasa mungkin ya, sekarang kan sedang memasuki bulan Ramadan. Ya, kita harus tetap semangat gitu ya, walaupun dalam suasana di bulan Ramadan gitu ya. Ya kita ini dulu deh, jargon dulu lah, biar semangat lagi. Boleh di on-cam-kan dulu, ini yang masih off-cam, kita jargon dulu biar semangat. Jargonnya gini ya. Kalau misalnya Irfan bilang seminar perekonomian Indonesia, nanti teman-teman bilang tetap semangat, masih semangat, selalu semangat, semangat, gitu ya, gampang ya. Tetap semangat, masih semangat, selalu semangat, semangat, begitu. Panjang-panjang tuh Pak. Oh, panjang. Tapi bisa lah ya, diingat. Semangat. Ya, kalau misalnya ada yang sedang kesulitan misalnya jaringan off-cam gitu ya misalnya. Tapi kalau yang bisa yang tidak ada kendala boleh saya mulai ya, Irfan mulai. Seminar perekonomian Indonesia
Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat, masih semangat. Masih semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Meriah sekali. Oke, kita akan lanjut ke sesi diskusi ya, teman-teman. Mungkin Irfan akan coba share screen dulu buat formatnya gitu ya, biar mempermudah. Ini dia. Oke, nah untuk sesi diskusi ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama akan ada 3 penanya terlebih dahulu. Bisa kita mulai saja dari sekarang, silahkan kepada penanya bisa menggunakan fitur raise hand, lalu langsung on mic ya, dan menyampaikan pertanyaannya ya. Baik, saya coba lihat di sini sudah ada 2 orang penanya ya, ada Farid dan Iren. Bisa dari Kang Farid dulu ya, silahkan. Baik. Terima kasih Bang Irfan atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada para penyaji atas penyampaiannya gitu ya. Menarik gitu ya topik ini gitu, dan kita tahu gitu ya, Indonesia itu kan negara agraris gitu ya. Dari dulu gitu kan. Katakanlah lahan pertanian yang luas begitu. Dan agraris pun tidak serta-merta cuma pertanian ya, termasuk kelautan juga, Indonesia juga luas begitu kan, perkebunan, flora fauna juga banyak. Tapi kok secara data tadi ditunjukkan menurun gitu ya, dan dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya begini, kawan-kawan dari kelompok 12 ya, kan sudah saya cermati dan amati gitu ya, berdasarkan datanya begitu ya yang tadi. Dan kalau saya mengulas kembali gitu ya ke semester sebelumnya, saya juga pernah membuat jurnal gitu ya di mata kuliah ekonomi pembangunan terkait transformasi sektor pertanian serta masalah kebijakan pembangunan di sektor pertanian gitu. Nah, mungkin di situ banyak gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau PDB di pertanian ini sangat menurun sekali gitu ya dari tahun ke tahun, mulai dari tenaga kerjanya lah begitu ya, penguasaan teknologi, bahan baku kayak pupuk dan segala macam, hingga masalah yang paling sering itu birokrasi distribusi hasil panennya gitu ya, dan masih cenderungnya Indonesia itu ketergantungan terhadap impor gitu ya. Nah, kan kalau misalkan katakanlah sektor pertanian itu tidak maju gitu, maka otomatis sektor pertanian itu kan menghasilkan bahan baku gitu kan, dan bahan baku inilah gitu yang nantinya akan dimanfaatkan oleh sektor industri gitu kan untuk kelangsungan di sektor industri tersebut gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan tadi data atau hasil presentasi yang disajikan oleh teman-teman gitu ya, ketika sektor pertanian itu menurun gitu ya, cenderung berbalik dengan sektor jasa, dan beda lagi dengan sektor industri gitu yang cenderung konstan namun naik sedikit demi sedikit gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa gitu ya ketika turunnya sektor pertanian ini tidak dibarengi dengan atau tidak bersamaan dengan turunnya sektor industri gitu. Malah sektor industri ini konstan dan pertumbuhannya naik sedikit demi sedikit gitu. Padahal sektor industri ini kan tentunya bahan bakunya bakalan ditopang gitu kan oleh sektor pertanian gitu kan. Kurang lebih seperti itulah. Karena kan kita tahu gitu ya, sektor industri di Indonesia itu, saya kalau tidak salah gitu ya, dari matkul ekonomi kreatif gitu ya, sekitar berapa ya, 1/5-nya itu kue sektor industri di sektor kue ekonomi di sektor industri Indonesia itu 1/5-nya itu di makanan dan minuman gitu, yang mana ya tentu bahan bakunya ya berasal dari pertanian lah gitu ya pasti gitu kan. Nah, kenapa ketika pertanian ini mundur atau cenderung turun pertumbuhannya, kok sektor industri cenderung maju gitu. Itu saja barangkali pertanyaannya, apakah dapat dipahami? Mungkin nanti saya tuliskan juga begitu di kolom komentar. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator Bang Irfan. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Kang Farid ya, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin kita lanjut dulu aja ya pertanyaannya. Ada Iren dulu ya tadi.
boleh silakan menyampaikan pertanyaannya. Irennya menghilang ya? Atau jaringan mungkin? Ya, halo. Ya, ada suaranya. Tadi terkendala teknis. Ya, terima kasih sebelumnya untuk para penyaji. Udah cukup baik ya pemaparannya. Tapi tadi sebelumnya itu udah dijelaskan gitu sama penyaji. Sektor pertanian ini tuh kan mengalami penurunan gitu ya. Nah, saya juga merasa sebagai kaum milenial atau zaman sekarang ini tuh juga kasarnya begitu ya, maaf banget, tidak tertarik juga nih ke pertanian nih. Nah, bagaimana sih menurut kelompok cara agar kita atau kaum milenial itu mau gitu tertarik untuk berkontribusi atau mau menjadi tenaga kerja pada sektor pertanian? Mungkin itu dari saya dapat dipahami. Dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih Iren atas pertanyaannya. Boleh sampai juga ya di kolom komentar. Lanjut ke Irgi, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya Irgi, perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya. Jadi seperti yang kita tahu gitu tadi di pemaparan dijelaskan bahwa pada tahun 98 itu semua sektor dari pertanian, industri, jasa itu mengalami penurunan atau kelas 1. Tapi pada tahun 99 itu dilihat dari grafik itu sudah ada mulai kenaikan gitu. Termasuk di sektor jasa ada kenaikan, tapi secara grafik itu masih minus gitu. Apa yang membuat di sektor jasa itu masih minus gitu? Lalu di tahun 99 itu sektor jasa di bidang apa yang membuat ada kenaikan gitu lah, istilahnya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Irgi atas pertanyaannya. Boleh juga ya di kolom komentar, di kolom chat gitu ya, disampaikan pertanyaannya. Untuk penyaji, apakah akan langsung dijawab atau membutuhkan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu? Mungkin diskusi dulu sebentar. Oke. Kita tunggu dulu ya untuk tim penyaji mempersiapkan jawabannya, dan barangkali untuk teman-teman yang lain bisa menyiapkan pertanyaannya untuk nanti sesi kedua. Begitu.
Oke, baik. Mohon maaf ya. Apakah sudah ada untuk jawabannya? Ya. Oke. Baik, untuk tim penyaji ya, karena kan pada seminar ini memang merujuk pada paper yang sudah dibuat ya. Mungkin bisa dijelaskan ya sesuai dengan apa materinya gitu ya, biar sesi diskusi ini mungkin bisa lebih efektif ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah ada jawaban bisa langsung disampaikan, dan mungkin bila kendala salah satu anggota mungkin ya kesulitan, bisa langsung dibantu dengan anggota lain, seperti itu ya. Baik, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Iren ya. Untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bekerja di sektor pertanian. Gitu. Mungkin saya merujuk pada salah satu artikel gitu ya, berdasarkan hasil penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasanya ada 3 faktor penarik generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Yang pertama itu ada finansial. Nah, generasi milenial itu cenderung ingin bekerja di sektor pertanian itu. Yang pertama itu faktor pendorongnya adalah finansial. Jadi ketika mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari pekerjaan dari non pertanian gitu, nah mereka akan lebih tertarik kepada sektor pertanian gitu. Ketika pendapatan dari sektor pertanian itu lebih tinggi dari pendapatan pekerja di sektor non pertanian, seperti itu yang pertama itu finansial, dilihat dari keuangannya gitu ya, dari pendapatannya. Nah yang kedua itu faktor yang kedua adalah warisan orang tua, di mana berdasarkan hasil observasinya generasi muda terutama di daerah istimewa Yogyakarta itu cenderung melanjutkan usaha orang tuanya gitu ya. Jadi faktornya itu yang menjadikan minat mereka terhadap pekerjaan di sektor pertanian itu adalah salah satunya warisan orang tua, yaitu melanjutkan usaha orang tua. Namun usaha yang mereka galaki gitu ya di sektor pertanian itu akan berbeda gitu dengan apa yang dilakukan di orang tuanya, terutama di komoditasnya gitu ya. Misalnya ketika orang tuanya komoditasnya itu hanya padi gitu ya. Nah, generasi muda di sana itu bergerak di komoditas yang lain gitu. Nah, yang ketiga itu faktor yang ketiga itu adalah insentif dari pemerintah. Nah, generasi muda pertanian itu tertarik dengan pertanian dalam konsep modern, di mana aktivitas pertanian itu dijalankan dengan berbagai paket teknologi. Ya, di mana pembangunan pertanian saat ini kan berorientasi pada teknologi dan merupakan salah satu syarat mutlak pertumbuhan pertanian gitu. Jadi ketika dari pemerintah itu banyak ada dukungan dari pemerintah seperti subsidi untuk alat teknologi untuk pertanian seperti itu, atau ada pelatihan di bidang pertanian, itu merupakan salah satu faktor pendorong atau penarik untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bekerja di sektor pertanian seperti itu. Jadi faktor penarik generasi muda untuk minat generasi muda bekerja di sektor pertanian itu bisa kita simpulkan ada 3. Yang pertama finansial, yang kedua warisan orang tua, dan yang terakhir itu insentif dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain ataupun dari audiens.
Ya, baik. Bagaimana jawabannya? Apa sudah cukup dipahami? Sudah. Halo. Mohon izin, Bang Irfan, moderator, Oh, yes, semangat. boleh memberikan tambahan barangkali? Oh, boleh, boleh. Baik, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan Iren ya, terkait bagaimana sih upaya untuk meningkatkan minat atau apa, keinginan gitu ya para generasi sekarang itu untuk terjun dalam sektor pertanian gitu ya. Dan setelah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya gitu ya, kan saya pernah ngebahas juga soal ini gitu ya, bahasan ini di mata kuliah ekonomi pembangunan gitu. Jadi memang salah satu masalah utamanya itu di sektor pertanian ini tuh terkait tenaga kerja gitu teman-teman. Pertama menurun ya tiap tahun dari tahun ke tahun gitu. Itu tuh faktornya banyak ya, mulai dari lahannya terbatas begitu kan, dari tahun ke tahun kan banyak yang diganti gitu ya, sawah-sawah jadi perumahan dan segala macam, ada yang dijual dan segala macam gitu ya, si lahan-lahan persawahan itu tuh, dan yang punya pun gitu ya cuman ya istilahnya yang orang-orang dewasa gitu, mungkin yang orang-orang yang baru lahir yang milenial belum punya gitu kan lahannya gitu kan. Terus yang kedua terkait pupuk teman-teman, salah satu kendalanya itu pernah saya baca di berita banyak petani itu gagal panen itu karena mereka gak punya biaya atau modal untuk bayar pupuk gitu. Nah, jangankan petani senior gitu yang udah tua-tua, petani yang milenial modal yang dengan seadanya cuma tenaga barangkali gitu ya, atau modal finansial sedikit bisa apa gitu kan. Terus yang ketiga barangkali keahlian gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau yang petani-petani dulu gitu kan, mereka mungkin masih secara tradisional gitu kan. Saya aja ini sering jogging gitu ya dekat rumah saya, dekat banyak sawah-sawah gitu daerah Bojong Soang gitu ya. Itu saya masih lihat itu petani-petani masih pakai kerbau gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di berita gitu ya, kalau misalkan kayak di negara Jepang gitu, pernah saya lihat beritanya kayak petani itu pakai baju jas gitu, jadi kan mereka pakai teknologi, pakai alat gitu, saking udah canggihnya gitu, sedangkan di negara kita masih tertinggal. Nah, jadi solusinya bagaimana sih? Pertama ya tentunya arah kebijakan pemerintahnya dulu gitu ya yang harus diperbaiki gitu. Pertama ya terkait program pelatihan, kedua terkait permodalan gitu ya, dan ketiga ya peminjaman akses lahan gitu. Dan dari ketiga ini tuh sebenarnya sudah ada gitu difasilitasi oleh gubernur kita ya di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil gitu. Salah satu programnya itu petani milenial teman-teman, petani milenial Jawa Barat kalau tidak salah itu beberapa bulan yang lalu lah launchingnya gitu, saya pernah lihat gitu, dan di Instagramnya juga sudah official gitu ya dicanangkan gitu. Dan itu sasaran targetnya memang benar-benar milenial gitu. Jadi Kang Emil ini tuh menargetkan para milenial gitu ya, yang masih, terutama yang masih belum bekerja gitu dan menganggur, untuk bekerja gitu di sektor pertanian ini. Dan ya hasilnya pernah saya lihat juga gitu ya, sampai bisa mengekspor jengkol gitu ke luar negeri, kan itu keren gitu kan. Barang-barang atau sektor-sektor pertanian kita bisa diekspor ke luar negeri gitu, bukan hanya mengimpor terus-terusan gitu, tapi kita bisa mengekspor gitu. Barangkali seperti itu Iren jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya. Gimana Iren, apakah sudah terjawab atau masih kurang, atau ada yang menambahkan? Ya, sudah terjawab. Mungkin Dera itu raise hand mau nambahin. Oke, ya Dera, ya silakan Dera. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi sebetulnya sudah dijawab juga ya sama Farid dan juga Ani dari kelompok penyaji. Namun di sini saya juga mau memberikan tanggapan juga gitu ya, bahwa sebetulnya pemerintah juga sudah sudah memberikan kontribusi yang banyak gitu ya terkait meningkatkan dari minat milenial ini untuk menjadi petani gitu. Sebetulnya bukan semata-mata menjadi petani, menjadi buruhnya ya, karena memang kenapa tadi sudah dijelaskan ya, kenapa sangat sulit gitu dan cenderung sedikit untuk yang berminat ke bidang pertanian. Yang pertama itu memang pekerjaan yang cukup melelahkan.
dari segi pertanian itu. Lalu selanjutnya motivasi dari orang tua, bahkan dari di kampung saja sendiri gitu ya, banyak yang menganggap bahwa nggak usah jadi petani, nggak usah. Jadi orang tua tuh berpikiran, ini mungkin sebagian kecil aja gitu ya, berpikiran bahwa menjadi petani itu bukan hal yang menyukseskan gitu, bukan kesuksesan gitu. Jadi seorang petani itu nggak sukses gitu. Jadi itulah kenapa anak-anak muda sekarang tuh lebih pengen kerjanya di industri, di pabrik dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena memang pikirannya memang didasari dengan hal-hal seperti itu gitu. Ketidakpercayaan bahwa pertanian ini bisa dapat meningkatkan kesuksesan dia. Terus selanjutnya ya, sebetulnya itu dari pendidikan sendiri gitu ya, udah ada beberapa sekolah menengah kejuruan yang ada jurusan-jurusan pertaniannya gitu. Nah, itu tuh merupakan salah satu dorongan untuk meningkatkan minat menjadi petani gitu. Karena tadi ya, mungkin masalahnya itu dari segi teknologi. Karena teknologi sekarang sudah semakin maju gitu ya. Kita lihat aja di Jepang gitu ya dan lain sebagainya itu teknologinya sudah maju. Sebetulnya kan kita juga sudah menerapkan berbagai hal yang menuju ke teknologi yang lebih baik lagi gitu ya. Kayak dari kerbau jadi alat yang lebih memudahkan lagi dan lain sebagainya. Itu kalau di daerah saya sendiri gitu ya, itu sudah mulai banyak gitu ya. Dan pemakaian kerbau itu sudah jarang lagi gitu digunakan oleh para petani karena mungkin lebih memudahkan juga. Lalu selanjutnya itu pendidikan sudah mengarah ke situ gitu ya. Sudah ada berbagai pemikiran-pemikiran dari mungkin orang-orang di luar sana yang juga memikirkan gimana pertanian di Indonesia ini gitu. Kenapa selalu terus-terusan menurun gitu. Nah, itu selanjutnya. Dan mungkin itu aja ya. Mau bisa ditambahkan oleh Inka. Ya, terima kasih. Punten izin masuk, saya nanti mungkin mau mencoba membantu jawab pertanyaannya Farid. Jadi boleh dikembalikan ke moderator terlebih dahulu. Moderator izin tambahkan, moderator. Ya, mohon. Boleh dilanjutkan, Kang Asep. Nah, buat melanjutkan tambahan dari daerah, terus tambahan dari Farid juga. Kemarin Asep kan melaksanain community development di Kiara Condong bareng anak ITB sama anak Unpad. Nah, anak ITB-nya tuh angkatan 2018, berarti kemarin kan semester kemarin dia KKN. Nah, dia tuh cerita bahwa dia tuh waktu KKN menciptakan teknologi di bidang pertanian, namanya sensor irigasi gitu. Jadi kan sensor irigasi ini tuh untuk mengefisienkan air gitu, karena kan sawah kalau kebanyakan air jelek, pulang air jelek, katanya gitu. Makanya pakai sensor. Jadi di mana pada saat si sawahnya itu kurang air, si sensornya itu terhubung sama HP gitu. Nah, ternyata baru dialirkan gitu si perairan irigasinya. Kalau misalnya terlalu kelebihan nih, berarti di stop nih irigasinya teh. Nah, itu kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk meningkatkannya juga dari beberapa universitas seperti IPB, terus ada juga di ITB sumber daya air, terus di Unpad juga ada pertanian, fakultas pertanian gitu. Sebenarnya itu sih untuk meningkatkan minat di bidang pertaniannya gitu. Dan teknologinya juga sudah ada, tinggal bagaimana orang-orang yang ahlinya itu bisa terus mengembangkan gitu. Karena kemarin juga KKN itu jadi gitu kan, keren aja sih. Kayak gitu palingan. Makasih, Pan. Ya, terima kasih juga Asep. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau cukup dari Iren, gimana? Mungkin ada tanggapan? Ya, luar biasa ya jawaban-jawabannya dari Ai sendiri, Farid, Asep, sama Dera, itu jadinya
kayak kebuka gitu kan, tidak salahnya gitu untuk bekerja di sektor pertanian. Selain dari peran pemerintah, ada juga mungkin dari lingkungan sekitar juga dorongan untuk mau berkontribusi gitu di sektor pertanian. Terima kasih, dapat dipahami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Betul ya, kita sebagai milenial ya, Irfan juga milenial, setidaknya mungkin dengan membeli produk dari petani gitu ya, petani lokal gitu ya, kita mungkin itu sekecil-kecilnya kontribusi mungkin ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke pertanyaan ke pertanyaan selanjutnya. Kembalikan ke kelompok. Siapa dulu yang Izin untuk menjawab pertanyaan Farik ya. ya langsung saja. Ya, terkait yang mengapa antara dua sektor industri dan pertanian ini tidak berkesinambungan gitu. Industri terus menaik, industri itu tingkatannya lebih tinggi daripada pertanian. Mengapa seperti itu gitu ya? Oke, sebetul. Terus juga tadi dibahas sama Pak Arik itu terkait makanan dan minuman ya di sektor industri. Karena di GDP tadi dari saya sendiri menyebutkan bahwa yang tertinggi itu sektor akomodasi dan makanan minuman ya, betul ya Pak Rik ya? Karena itu ya sebetulnya pada sektor industri ini yang paling tinggi itu sektor di akomodasinya gitu Pak. Makanan dan minuman itu hanya mendampingi gitu karena itu data yang saya dapat dari BPS dan dari data dari Pak Rani pun yang didapat sedikit berbeda, mungkin karena saya melalui web, tapi untuk dari Pak Rani ini mungkin data terbaru bahwa menyebutkan yang paling tinggi itu industri alat angkutan gitu. Udah. Berarti sesuai dengan yang tadi disebutkan akomodasi dan minuman makanan gitu. Tetapi tadi saya menyebutkannya makanan dan minuman dan akomodasi ini berdampingan gitu, tetapi seharusnya dipisahkan seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman kelompok atau tadi Inka yang sudah Nons bakal menambahkan jawaban untuk Farik. Iya. Ya, mungkin untuk yang ingin menambahkan bisa juga di kolom chat ya, karena ternyata waktu sangat mepet ya, karena setelah ini akan ada kelompok selanjutnya kan ya. Jadi mungkin bisa ditanggapi dulu ya dari penanya dulu gitu ya. Bagaimana, Farik? Barangkali untuk pertanyaan yang pertamanya mungkin terjawab gitu, tapi kira-kira pertanyaan keduanya gitu, kira-kira apa sih yang menyebabkan faktor industri ini maju kala sektor pertanian ini menurun gitu. Paling itu sih, barangkali ada yang ingin menambahkan gitu, tapi terima kasih atas jawabannya tadi oleh Kang Ilham Sidul Amin. Oke. Cukup berarti ya, Kang Farik? Atau nunggu juga? Ya barangkali kalau ada yang ingin menambahkan juga tidak penting. Oh ya, bolehlah ditambahkan dulu, mungkin belum terjawab tadi ya. Irfan, Inka boleh masuk nggak? Oke, mau nambahin mungkin ya? Langsung. Ya, kita cepat aja ya. Untuk pertanyaannya Farik, itu sebetulnya perlu kita ketahui bahwa secara garis besar gitu di agrikultur Indonesia, agrikultur itu kan tidak hanya mengenai pertanian ya, ada juga peternakan, ada juga mikroorganisme dan lain-lain. Secara garis besar agrikultur di Indonesia itu memang memiliki banyak hambatan. Baik itu pertama dari skala usahanya yang kecil, terus adanya mengandalkan keluarga untuk terus berkecimpung di dunia yang sama. Maksudnya, misal nih bapaknya adalah petani, bapaknya punya tanah gitu, tapi untuk yang ngurusnya dan lain-lain itu masih mengandalkan anaknya, masih mengandalkan adiknya. Jadi belum ada keterbukaan dari tenaga kerja. Jadinya sektor pertanian pun masih lambat gitu ya untuk perkembangannya. Selain itu ada pun penguasaan pangsa pasar yang lebih besar dikuasai oleh
orang asing atau bukan orang lokal gitu ya. Karena tadi skala usahanya masih kecil, skala pertaniannya masih hanya sepetak 2 petak di depan rumah gitu ya. Jadi penguasaan pangsa pasar yang sudah go internasional, ekspor impor itu masih belum tergapai gitu oleh agrikultur di Indonesia. Jadi masih banyak ya hambatan di pertanian atau agrikultur Indonesia. Bisa Farik atau teman-teman lain baca ya di artikel dan jurnal itu banyak gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih, mengapa sih industri itu terus meningkat, sedangkan pertanian itu masih sangat lambat gitu pertumbuhannya. Sedangkan dalam industri itu ada makanan dan minuman yang notabene-nya gitu, makanan minuman itu berarti pokoknya itu kan dari pertanian juga gitu, si bahan pokoknya. Perlu kita garis besar, ini masih jadi masalah yang sudah biasa kalian dengar mungkin ya. Ternyata Inka dapat data bahwa 64% industri nasional di Indonesia itu masih mengandalkan bahan pokoknya ya, masih mengandalkan dari sektor impor. Jadi kita mau gini deh, jangan jauh-jauh ya, misal kafe-kafe aja atau usaha-usaha kecil di Bandung saja misalkan atau kopi atau teh atau apa itu kan sekarang lebih meng-highlight makanan-makanan yang base atau makanan dasarnya tuh dari Jepang misal kayak matcha terus kayak teh-teh Korea, teh-teh Jepang, teh-teh Cina gitu itu kan secara sadar tidak sadar itu sebetulnya menurunkan kualitas dari hasil pokok Indonesia sendiri gitu, tidak mendukung sebetulnya. Tapi kan memang tidak bisa disalahkan juga ya, karena kan orang industri atau orang usaha gitu ya, melihat peluang karena sekarang di pasar lagi naiknya tuh matcha nih dari Jepang, wah kita bikin teh matcha pakai gula, teh matcha pakai gula merah gitu atau dan lain-lain gitu, ada inovasi-inovasi tersendiri. Jadi sebetulnya memang harus tingkatkan terlebih dahulu sih sektor agrikulturnya. Tadi mungkin bisa berawal dari hambatan-hambatan yang tadi, itu bisa lebih diperhatikan lagi gitu. Siapa yang terlibat? Yang terlibat ya tentu semua aspek gitu, tidak hanya pemerintah maupun petaninya gitu. Kita juga sebagai mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, kita sebagai generasi muda lah, milenial gitu, mungkin bisa lebih memperhatikan lagi ke sektor-sektor pertanian. Mungkin begitu, Kang Irfan, saya kembalikan ya. Ya, luar biasa sekali ya, Masya Allah, terima kasih tambahannya, Inka gitu ya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi ya, sebetulnya di Teh Irgi, bisa langsung aja dijawab oleh teman-teman kelompok. Cek tim penyaji. Apakah sudah ada untuk jawabannya gitu? Mungkin kita tidak bisa melanjutkan ke sesi 2 ya, karena ini juga sudah overtime ya. Untuk waktunya luar biasa antusias teman-teman. Kang Irfan? Iya. Bagaimana? Ada suara ya nggak? Ada. Ya.
izin menjawab pertanyaan dari Igi. Sebetulnya dari kelompok kami masih mencari-cari, tapi ingin mencoba terlebih dahulu. Ya. Untuk pertanyaannya tuh ada 2 ya. Tes. Ada nggak suaranya? Ada. Ya. Mungkin untuk pertanyaan Irgi yang pertama gitu ya, kenapa sektor jasa masih minus gitu pertumbuhannya setelah terjadi krisis ekonomi gitu pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Sebetulnya pemulihan ekonomi itu nggak terjadi cepat ya. Jadi sulit gitu untuk yang turun drastis gitu sampai 12, sekian gitu di tahun 1998. Pemerintah pun karena pada tahun 1998 itu terjadi penurunan drastis gitu, dan pemerintah pun belum siap karena pada tahun itu pun pemerintah digulingkan dan diturunkan gitu presidennya, hingga pemerintah baru terbentuk dan ya masih mencari-cari, dan akhirnya pada tahun 2003 atau 2004 gitu dari setiap sektor mengalami kenaikan kembali gitu. Jadi masih memerlukan waktu yang cukup lama gitu, ya hampir lebih dari 2 tahun untuk pemulihan di tiap sektornya, seperti itu mungkin. Dan untuk sektor yang paling tinggi di bagian jasa itu, data yang kami dapat itu ada jasa lembaga keuangan, jasa penunjang keuangan sekitar 57,3%, data yang didapat dari BPS. Mungkin ini belum menjawab dari pertanyaan Irgi karena masih kebingungan juga dari saya pribadi dan kelompok. Mungkin ada dari Ai, Parani, atau Grace yang bakal menambahkan atau gimana? Iya, dari tim penyaji mungkin ada tambahan lagi. Cukup dari tim penyaji. Kembalikan dulu ke Irgi, bagaimana, sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Baik. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya kita cukupkan ya. Luar biasa sekali ya antusiasnya. Saya yakin teman-teman di sini masih pingin ya berdiskusi dan bertanya gitu, tapi keterbatasan waktu gitu yang menghalangi kita. Tapi tidak apa-apa, bisa langsung misalnya PC ya ke ininya, personal chat misalnya ke kelompok penyaji gitu ya. Oke, dari saya izin menyimpulkan hasil diskusinya bahwa ternyata transformasi di Indonesia, transformasi perekonomian di Indonesia ini cenderung dari agraris ke industrialis ya, terlihat dari grafik yang ditampilkan oleh tim penyaji gitu ya. Terdapat penurunan dari sektor agraris dan justru ada kenaikan di sektor industrialis.
Seperti itu barangkali. Mungkin kita tutup ya sesi diskusi ini gitu ya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya juga akan menutup gitu ya untuk sesi penyajian dari tim penyaji pertama. Saya Muhammad Irfan, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya sebagai moderator untuk sesi penyajian kedua. Tertib tadi disebut oleh saudari Irfan. Tema penyajian kedua di sini adalah peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Untuk tim penyaji, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Husnul. Sudah ada semua. Silakan pada tim penyaji memberikan hasil materi. Ya, boleh minta bantuannya kepada Andita. Boleh di-share screen mungkin? Ya. Selamat siang Ibu dan Akang Teteh semua. Sekarang kami dari kelompok 7 akan sebagai penyaji kedua di webinar ini akan membahas tentang peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kang Fahrul, yang kedua ada Teh Devi, yang ketiga ada Teh Risma, yang keempat ada Teh Dia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Reksana. Sesuai dengan pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu dari instrumen yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian secara makro dalam sebuah negara. Maka dari itu, tidak jarang ditemukan kebijakan fiskal yang diberlakukan itu biasanya disasarkan ke arah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan faktor-faktor ekonomi dalam ruang lingkup makro lainnya. Perekonomian sebuah negara, termasuk di Indonesia, tentunya tidak selalu dalam kondisi yang stabil. Seperti contohnya jika sebuah negara sedang dalam masa overheating yang terjadi akibat permintaan agregat yang terlalu tinggi, di sana kebijakan fiskal dapat berperan untuk menurunkan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan pajak agar kondisi perekonomiannya bisa kembali menjadi stabil. Pemasukan negara dari sektor pajak tadi juga dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam ketahanan ekonomi nasional. Untuk penjelasan yang lebih lengkap selanjutnya akan diuraikan oleh Akang Teteh. Mangga Akang Teteh. Ya, mungkin bisa di next ya. Ya, yang selanjutnya akan dibahas mengenai pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah guna menjaga stabilisasi perekonomian negara. Konsep kebijakan pengelolaan perekonomian ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal di mana pajak memiliki fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan atau sustainable budget income. Dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional jika terjadi gejolak yang tidak seimbang, bahkan cenderung menjadi tidak sehat. Adapun yang dapat kita ketahui, kebijakan fiskal sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.
dapat diperhatikan pada gambar yang sudah tertera pada slide sebagai suatu alat pembangunan. Kebijakan fiskal dapat efektif berjalan apabila dalam pelaksanaannya didasarkan atas kombinasi tarif-tarif pajak yang tinggi yang dikenakan pada jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pengenaan tarif pajak tinggi ini dapat diterapkan misalnya untuk menghambat tingkat pengeluaran yang bersifat konsumtif, menghambat laju impor, atau melakukan proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri yang belum siap untuk melakukan persaingan dengan produk luar. Kebijakan fiskal dengan kombinasi tarif-tarif pajak tersebut harus pula didasarkan pada suatu fleksibilitas yang berada dalam sistem pengenaan pajak, yaitu berupa pembebasan pajak-pajak dan pemberian insentif atau dorongan untuk merangsang private investment sebagaimana yang diharapkan. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Boleh di next. Iya baik, saya akan melanjutkan pembahasan pajak dalam perekonomian nasional. Kebijakan perpajakan sangat penting bagi negara untuk menjaga serta memperkuat kapasitas dan daya saing di lingkup global. Pada kondisi modal yang bergerak sangat cepat, tentu diperlukan sistem pajak yang kompetitif untuk menarik modal dan meningkatkan teknologi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah melalui beberapa tahapan reformasi perpajakan daerah, terutama untuk meningkatkan pendapatan dari pemerintah daerah. Reformasi pajak daerah di Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Reformasi ini berlangsung dalam 3 tahun. Reformasi ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama ada pajak dan kewajiban daerah pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 18 Republik Indonesia. Ada tahap yang kedua yaitu diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, dan tahap ketiga yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan kewajiban daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang dimana pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selain itu, variabel pajak daerah mampu menjelaskan sebesar 40,6% terhadap variabel kemiskinan. Pajak pemasukan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terdapat dalam sebuah penelitian yang menemukan bahwa penerimaan pajak provinsi mempengaruhi positif serta signifikan terhadap perkembangan ekonomi provinsi di Indonesia sepanjang 2013 sampai 2016. Pembahasan selanjutnya dan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, rekan-rekan sekalian, izinkan saya melanjutkan sebuah materi yang akan kami sampaikan dalam artikel yang sebelumnya pernah kami susun, berkenaan dengan dampak daripada penerapan pajak untuk perekonomian di Indonesia. Sebetulnya ada banyak hal yang memang terpengaruh daripada penerapan pajak yang ada di negara kita. Walaupun demikian, kelompok kami akan memberikan beberapa contoh yang memang menjadi sebuah hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, pajak ini mampu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%, yang pernah dibuktikan pada tahun 2016, dan juga 5,1% di 2017. Adapun dari pajak ini memiliki pengaruh positif terhadap Bursa Efek Indonesia, di mana terdapat belasan perusahaan yang melakukan go public. Ini untuk rekan-rekan yang barangkali belum tahu, go public adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan itu menawarkan sahamnya kepada masyarakat, sehingga dalam tanda kutip masyarakat dapat memiliki ataupun membeli perusahaan lewat kepemilikan saham. Dilanjutkan, untuk penerapan pajak ini juga memiliki pengaruh positif terhadap bisnis manufaktur,
properti, dan juga investasi. Selain daripada itu, pajak juga mampu untuk menambah penerimaan APBN dan membuatnya jadi berkelanjutan. Karena rekan-rekan tahu bahwa sumber pendapatan di negara kita lebih besar pada sektor pajak, begitu ya, sumbernya dari pajak, bukan dari BUMN ataupun beberapa hasil yang lain. Selanjutnya adalah repatriasi atau pemulangan orang Indonesia yang ada di luar negeri dapat membantu stabilitas ekonomi makro negara. Nah, di sini kalau rekan-rekan tidak awam ya, Maaf teman-teman, sepertinya Fahrul terkendala sinyal, mungkin nanti bisa ditunggu sebentar ya. baik rekan-rekan, maaf ya tadi ada gangguan. Baik, saya ulangi untuk yang repatriasi. Jika bahasanya pada hal tentang imigrasi, repatriasi adalah sebuah kondisi di mana orang yang berkewarganegaraan di Indonesia. Tapi kalau dalam hal pajak, repatriasi ini sebuah kondisi untuk menarik harta-harta yang ada di luar negeri, begitu ya, sehingga menjadi konsekuensi normal untuk menggunakan harta orang Indonesia diinvestasikan di internal negara kita. Selain daripada itu juga pajak mampu untuk mengurangi kecurangan dalam praktik penyelundupan pajak, serta meningkatkan kesadaran untuk taat dalam melakukan wajib pajak. Karenanya jika rekan-rekan mengetahui juga di Indonesia waktu beberapa tahun ke belakang sempat banyak kabar tentang amnesti pajak ya, ataupun pengampunan, atau dalam bahasa Inggris tax amnesty. Sehingga di sini juga akan memberikan kesempatan kepada para perusahaan yang terkadang menghindari ya, dalam tanda kutip juga enggan untuk membayar pajak maupun kesanksiannya, tapi pemerintah melakukan kebijakan amnesti pajak sehingga para pengusaha ataupun para wajib pajak tidak terbebani. Baik rekan-rekan, maaf jika saya tidak kondusif ya sedari tadi. Ya, sehingga sebentar. Baik teman-teman, sepertinya saya sedang tidak kondusif. Baik rekan-rekan, izinkan saya menyalakan kamera terlebih dahulu. Sedikit kesimpulan tentang tax amnesty tadi atau pengampunan pajak. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka membujuk mereka-mereka yang cenderung menghindari pajak karena kelimpahan atas kesanksian dan bunga yang mereka tanggung sebelumnya, begitu ya. Jadi memang dengan diterapkannya kebijakan ini setidaknya akan memberikan sebuah kemudahan bagi para penanggung pajak yang memang nominalnya cukup besar, begitu. Apalagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki pendapatan yang cukup fantastis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita diskusikan tadi.
Nah, dilihat dari analisis variabel penerimaan negara yang memberikan dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengontrol dan memaksimalkan potensi aliran penerimaan pemerintah, baik dari pajak maupun non-pajak. Nah, Indonesia melalui perspektif kebijakan fiskal nasional, pajak memiliki fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan. Nah, dengan kombinasi fungsi pengaturan dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relasi ekonomi nasional, jika terjadi gejolak yang tidak seimbang bahkan cenderung menjadi tidak sehat. Nah, membawa fleksibilitas bagi pendapatan pemerintah yang berkelanjutan, tingkat penerimaan pemerintah terbukti memiliki dampak positif terhadap total penerimaan pajak di Indonesia sebagai persentase dari pajak penghasilan pribadi. Indonesia sebagai persentase total dari penerimaan pajak sebagai PPN dan perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, studi menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara dari tahun 2013 hingga tahun 2016 berdampak positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi di negara Indonesia. Nah, implikasi dari penemuan ini adalah bahwa dukungan berkelanjutan untuk penerimaan pajak wilayah hendaknya pula dimanfaatkan buat berdamai proyek dan produktif hingga bisa mengakselerasi perkembangan ekonomi. Pemerintahan wilayah pula butuh tingkat daya guna reformasi perpajakan wilayah. Warga selaku pembayar pajak pula butuh peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak sebab pada hakikatnya kebermanfaatan hendak kembali pada daerah yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada tim penyaji telah menyajikan materi yang begitu menarik hari ini. Untuk mengaktivitaskan waktu, pada para peserta yang ingin bertanya silakan raise hand dan juga hidupkan mic-nya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung tulis pertanyaan di kolom komentar jika tidak ingin berbicara secara langsung. Apakah ada pertanyaan? Baik, Irgi Maraisen, silakan sebutkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irgi, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya. Jadi dilihat dari data dari data BPS per Maret 2021 itu Indonesia dikategorikan sebagai ketimpangannya itu ketimpangan pendapatan sedang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu baca berita gitu ya, artikel. Jadi ada sebuah organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, kata GMNI ini pas pandemi COVID-19 ini, jadi orang kaya Indonesia tuh sebenarnya katanya tidak terkena dampak gitu dari adanya pandemi. Malahan katanya mendapatkan peningkatan pendapatan. Nah, itu yang kedua. Nah, terus organisasi ini memberikan saran gitu
harus adanya kenaikan pajak bagi orang kaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, apakah menurut kelompok ini saran yang diberikan oleh GMNI ini efektif atau tidak gitu untuk mengatasi masalah tadi? Terima kasih. Untuk tim penyaji, apakah mengerti akan pertanyaannya? Iya, dapat dimengerti Husnul. Baik, Irena ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk penyaji. Jadi kan ini membahas tentang pajak. Nah, saya kaitkan dengan fenomena sekarang gitu. Bagaimana tanggapan kelompok gitu berkaitan dengan pajak yang tadinya 10% jadi naik 11%. Nah, apakah kebijakan ini sudah tepat atau tidak? Mungkin itu dapat dipahami? Oke, terima kasih. Anggi ingin bertanya, silakan. Pertanyaannya apa? Iya, masih berkaitannya tadi dengan pertanyaannya Iren gitu. Saya perkenalkan dulu, saya Anggi dari kelompok 11. Nah, mulai 1 April kemarin kan betul gitu ya kalau PPN itu naik jadi 11 yang sebelumnya 10%. Nah, dalam undang-undang yang sama katanya tuh bakal bisa naik lagi sampai 12% di selambat-lambatnya tahun 2025, katanya kayak gitu. Nah, kalau pajak PPN ini tuh emang bakal terus naik seumur hidup gitu selamanya atau nanti bakal ada mentoknya gitu di angka berapa kayak gitu. Baik, untuk tim penyaji sudah dimengerti setiap pertanyaannya? Sudah Husnul. Mungkin boleh ya langsung menjawab pertanyaan dari Ratu Anggi tadi. Ya, silahkan. Ya, jadi dikutip dari kompas.com, menurut pasal 7 ayat 3 UU Undang-Undang PPN menyatakan bahwa tarif pajak ini dapat berubah menjadi serendah-rendahnya itu 5% dan paling tinggi itu 15%. Jadi jawabannya itu ya nggak akan stuck di 11 atau 12% tadi di tahun 2025. Bisa aja kemungkinan naik itu ada aja kan. Seperti yang udah tertuang dalam pasal 7 ayat 3 tadi, meskipun naik, tapi setinggi-tingginya pasti akan berada di angka 15%, nggak akan yang melonjak banget gitu. Mungkin segitu jawaban dari saya. Ada yang mau menambahkan mungkin atau tanggapan dari Ratu Angginya bagaimana? Jadi di 2020 12% gitu ya, terus bisa 15% dalam waktu yang tidak ditentukan. Bukan yang 2025 nanti bisa aja 15% kayak gitu. Bukan ya? Ya, bukan. Nanti bakal bertahap gitu. Iya, gimana Farul? Boleh nambahin? Iya, Farul. Silakan. Oke, ya. Putus-putus. Den. Oke, sekarang jelas nggak? Jelas. Putus-putus ya? Ya. Oh, jelas. Oke, ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Ratu Anggi. Benar yang tadi disampaikan oleh Risma, ditinjau dari sudut pandang undang-undang, bahwa jika mentok pun nanti akan berkisar di 15% begitu ya, dan itu peningkatan pajak dapat dilakukan setelah meninjau rata daripada pendapatan masyarakat.
Nah, kalau misalkan nih Ratu Anggi kan nanya, ini pajak bisa terus meningkat nggak? Dan memang pertimbangannya kayak gimana? Sebetulnya kalau untuk produk yuridis kan kebetulan aku konsen di legislasi gitu ya. Ya kalau misalkan nanti dipandang Indonesia masih membutuhkan pemasukan yang besar dan dipandang masyarakat mampu dan sanggup gitu ya, bisa aja itu undang-undang direvisi lalu dikeluarkan batas maksimum yang baru. Misal kalau sekarang batas maksimumnya 15%, bisa jadi 50%, bisa jadi berapa persen begitu ya. Nah, jadi untuk persentase itu digantungkan kepada kebijakan yang akan nanti dikeluarkan pemerintah setelah melihat tinjauan-tinjauan kondisi perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi bisa nurun, bisa naik begitu. Nanti tergantung produk yuridis ataupun undang-undang yang digulirkan. Kepada Ratu Anggi, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Ibu Moderator. Terima kasih ya. Terima kasih kelompok 11. Kelompok berapa? Kelompok 2. Tersisa 2 pertanyaan di sini dari Irgi dan juga Irena. Apakah tim penyaji sudah menemukan jawabannya? Begitu. Saya paling jawab dulu yang Irgi ya, izin. Ya, silakan Fahrul Dena. Oke. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf karena saya tidak bisa on cam karena tadi juga ternyata 3 kali disconnect kalau on cam. Ya, izin saya bacakan kembali untuk kita review bersama. Irgi menanyakan bahwasannya menurut BPS di per Maret 2021 Indonesia itu masuk pada kategori ketimpangan pendapatan yang sedang. Lalu menurut GMNI adanya pandemi COVID itu tidak berpengaruh pada orang kaya di Indonesia, malah pendapatannya cenderung naik ya. Sehingga GMNI memberi saran untuk menaikkan pajak orang kaya yang tadinya 30% dari kekayaannya menjadi 40 sampai dengan 45% dari kekayaan. Nah, apakah menurut kelompok penyaji saran ini merupakan saran yang efektif? Jika saya memiliki sebuah hak untuk mempertanyakan terlebih dahulu legalitas dan juga kredibilitas dari lembaga yang menyatakan hal ini, saya akan kritiknya begini. GMNI, jika kita pandang dalam politik kemahasiswaan, merupakan salah satu sayap partai politik PDIP Perjuangan. Jika teman-teman melihat gambar GMNI juga sama, ada banteng dengan cenderung merah dan hitam begitu ya, walaupun ada unsur putihnya. Jadi jika teman-teman melihatnya secara kacamata aktivis politik kampus begitu ya, ini mah seperti redaksi dan argumentasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Begitu. Ini kalau misalkan didasarkannya ke sana. Tapi mari kita lihat secara tinjauan ekonomi, bukan politik. Kalaupun ekonomi, jika kita melihat kondisi saat ini, sangat banyak sebuah redaksi ataupun artikel yang mengatakan setiap unsur yang ada di Indonesia itu terkena dampaknya, tanpa terkecuali orang miskin ataupun kaya. Karena tetap kan ketimpangan sedang itu asalnya lebih tinggi begitu pendapatan ataupun kondisinya. Jadi diberikan pandemi, lantas nanti pajaknya dinaikkan, boleh jadi ini akan menjadi sebuah kondisi yang menimbulkan chaos. Posisi orang kaya turun pendapatannya, lantas pajak nanti dinaikkan dengan alasan argumentasi dari salah satu binaan partai politik rezim yang berkuasa, ini kan saya kira akan menjadi sesuatu yang tidak kondusif begitu untuk diterapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dari Irgi? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih Fahrul untuk penjelasannya. Baik, tersisa 1 pertanyaan dari Irena. Tim penyaji apakah sudah menemukan jawabannya? Ya, Bu Moderator izin menjawab pertanyaannya Kak Iren. Silahkan. Ya, kalau dikutip dari kompas.com, menurut ekonom yang namanya Bima Yudhistira, dia bilang katanya kalau
kenaikan jadi 11% itu bisa mendorong inflasi di April nanti gitu ya. Bisa dilihat dari sekarang juga, kemarin Pertamax udah naik, BBM jadi naik, terus harga minyak juga naik. Jadi kalau menurut kelompok kita, sebaiknya jangan dinaikin dulu sih, karena menurut dari kompas.com yang ekonom tadi juga bilang sebaiknya kenaikan tarif PPN ini ditunda dulu gitu, karena dengan ditundanya bisa memulihkan ekonomi gitu. Mangga Akang Teteh kalau ada yang mau nambahin, boleh. Irena, bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah cukup atau ingin menambahkan? Ya, cukup, berarti kurang tepat gitu ya untuk saat ini dinaikkan pajaknya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Penerimaan pajak berdampak positif pada perekonomian Indonesia terlihat pada tahun 2013 hingga 2016, di mana penerimaan pajak berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Pajak pun dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2006 yaitu menaikkan 5,3% dan pada tahun 2017 yaitu 5,1%. Pajak pun memiliki pengaruh positif terhadap bisnis manufaktur, properti, dan investasi. Pajak juga menambahkan penerimaan APBN dan membuatnya menjadi berkelanjutan. Baik, saya undur diri. Saya serahkan semuanya pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hostnya siapa? Baik, ini aja ya keseluruhan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini terkait dengan seminar perekonomian Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat ya kepada dua kelompok yang hari ini sudah berhasil menyampaikan artikel yang sudah disusunnya, gitu ya. Namun demikian, mungkin ada beberapa catatan. Pertama dari sisi teknis, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin nanti dari sisi konten gitu dan konteksnya juga gitu ya. Pertama barangkali ini catatan untuk yang akan presentasi minggu depan dan seterusnya, bahwa pertama mungkin ya kebiasaan di kita gitu ya, ketika misalnya menjawab gitu ya, menjawab pertanyaan, ada pertanyaan, kemudian apa namanya, kita bukan ya, mungkin gitu ya, itu berusaha untuk dulu jawaban gitu. Nah, baik gitu kan ya, baiknya nanti diusahakan, kan kita memang presentasi sudah bahas berminggu-minggu gitu kan ya. Kita sudah tahu nih sampai datanya seperti apa gitu kan, kita sudah baca dari jurnal-jurnal dan bahan bacaan lain. Nah, diskusi dulu gitu kan ya. Nah, untuk depan diusahakan tidak ada seperti itu ya. Jadi langsung direspon, dijawab aja gitu kan ya. Apakah misalkan nanti baiknya misalkan mau tektok gitu ya, satu pertanyaan langsung jawab atau seperti apa? Atau misalnya ternyata lebih efektif yang 3 pertanyaan, mungkin karena akan ada yang mirip nanti dijawab berbarengan gitu kan, seperti itu, dan kemudian ditanggapi oleh anggota kelompok yang lain, boleh seperti itu. Nanti kita lihat situasinya gitu kan, seperti itu. Jadi intinya hindari memberikan waktu kepada presenter untuk menyiapkan jawaban gitu ya. Anggaplah ini kita presentasi di kelas kan, kalau guru coba, kalau guru misalkan ini guru aja di kelas, sebentar ya Ibu cari jawaban dulu kan, kayak gitu kan, gitu kan. Jadi kita belajar aja gitu kan ya. Oleh karena itu makanya pahami dengan benar-benar apa yang sudah kita tulis gitu kan ya, baik dari sisi kontennya misalkan ataupun misalkan konteksnya.
konteksnya seperti apa sih? Misalkan kita membahas tentang apa? Oh, kira-kira data terbaru tentang hal ini seperti apa ya? Gitu kan ya. Mungkin tadi misalnya terkait dengan pajak. Bagaimana kalau PPN dinaikkan? Apa efeknya? Kan gitu ya. Nah, itu kan oke, kita tahu misalkan kalau misalkan dari sisi supply, misalkan kan kita tahu kalau misalkan pajaknya naik, otomatis pengusaha pasti akan menaikkan harga produknya kan, gitu kan ya. Nah, kalau harga produk naik, kira-kira apa yang terjadi? Oke, tadi inflasi, misalkan kan seperti itu. Jadi kita dari sisi teori kan sudah paham seperti itu. Jadi mekanismenya tuh seperti apa sih kalau misalkan ada suatu ada suatu kejadian gitu kan ya dalam suatu perekonomian. Misalkan dari sisi kebijakan kan seperti itu. Jadi langsung ngerespon nih, ngeling ke sini nih gitu kan ya. Oh iya, kalau begini akan begini. Kan itu kita sudah belajar tuh misalkan di makro kan. Kita sudah belajar bagaimana mekanisme dari suatu kebijakan, misalkan efeknya terhadap indikator-indikator yang lain, misalkan kan seperti itu, gitu ya. Itu. Jadi itu kemudian apalagi saya tadi lupa ya. Oke. Kembali ke kelompok 12 barangkali ya. Tadi sebetulnya banyak pertanyaannya tentang transformasi ya. Sebetulnya ini nanti mungkin sebagai masukan aja gitu ya untuk kelompok 12. Tadi banyak pertanyaan terkait bagaimana efek dari perubahan atau transformasi dari sisi sektor agraris ya, pertanian gitu kan ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan sektor-sektor yang lain. Nah, mungkin nanti untuk kelompok 12 mungkin bisa Anda elaborasi lagi misalkan apakah terjadi Dutch disease misalkan ketika terjadi perubahan struktural itu gitu kan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi kan karena dibahas juga terkait dengan ketenaga kerjaan gitu kan ya. Nah, apakah juga misalkan transformasi struktural ini nanti akan berakibat juga enggak ke mobilitas? Misalkan kan tadi kita tahu misalkan pertanian menurut otomatis gitu kan ya, pekerja itu kan lari ya ke sektor yang lain gitu ya. Nah, apakah misalkan ketika misalkan pekerja ini lari ke sektor yang lain, ini akan mengubah komposisi dari penduduknya enggak sih gitu kan ya, dari tenaga kerjanya enggak sih? Apakah misalkan di pedesaan tenaga kerja itu masih surplus kah atau misalkan bagaimana gitu kan ya, kalau misalkan ternyata di sektor pertanian itu kan banyaknya di desa ya, apakah justru di kota misalkan yang terjadi shortage misalkan ya, kekurangan tenaga kerja karena misalkan industri manufaktur dan yang lainnya gitu kan yang berubah gitu kan. Nah, karena ada perubahan di sektor pertanian di pedesaan. Kalau misalkan kita menggunakan teorinya Lewis harusnya kan begitu ya. Jadi ketika sektor pertanian ini berkurang tenaga kerja, dia pindah kan ke sektor manufaktur kan kalau yang teorinya Lewis itu. Nah, apakah itu terjadi enggak seperti itu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi kaitannya dengan itu barangkali mungkin bisa dijawab dengan itu dan mungkin bisa juga didukung oleh datanya gitu nanti. Jadi apakah ada perubahan itu enggak di kita? Gitu. Gitu ya seperti itu. Untuk kelompok 12. Kalau untuk kelompok 7 mungkin nanti saya kurang tahu apakah tadi mungkin pertanyaannya cenderung sudah bisa dikonfirmasi ya dengan data-data yang tadi misalkan dari dari Kompas dan segala macam. Nah, tapi barangkali mungkin untuk ke depan karena kita sekali lagi sudah belajar teorinya gitu kan ya, maka untuk menjawab itu baiknya mungkin tidak refer lagi ke ahli yang lain gitu kan ya. Anda sebagai ahli Oke, saya kira itu ya catatan-catatan hari ini dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Gitu.
Kemudian kalau ya ini ya hari ini sayang ya tidak ada discussion. Jadi kita tidak ada pembanding gitu kan. Kalau misalkan ada discussion harusnya oh iya ya menurut pandangan orang lain seperti apa kan gitu ya, ada yang membahas gitu. Kalau misalkan hari ini tidak ada kesempatan untuk itu, mungkin minggu depan kalau misalkan ada kesempatan saya persilahkan ya. Kalau misalkan ada discussion yang bersedia untuk membahas apa namanya? Membahas makalah yang sudah disusunnya supaya lebih kaya gitu. Ininya apa namanya? Penjelasan juga deskripsinya gitu. Oke, begitu barangkali ya dari saya. Ada pertanyaan dulu atau ada yang harus didiskusikan dulu, silakan. Dari panitia. Baik, Ibu. Terima kasih. Tidak ada? Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada, kita bisa menutup pertemuan hari ini ya, sudah jam 3. Hari keberapa puasanya Anda? Sudah pada lemes sepertinya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya. Dan tolong dipersiapkan dengan lebih matang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.